Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah tentang pendidikan anti korupsi dalam agama Islam. Perkenalkan, nama saya yaitu Ahmad Kanafisida Putra. NIM saya G12.19.0110 dan saya dari kelas Teknik Informatika B. Untuk daftar isi terdapat kata pengantar. Daftar isi bab 1 terdapat pendahuluan, latar belakang, rumusan, dan tujuan penulis. Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Pembahasan terdapat pengertian korupsi, pandangan, dapat negatif, dan pendidikan anti korupsi. Kemudian pada bab 3 terdapat penutup dan kesimpulan. Kita mulai dengan latar belakang korupsi, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran berkait diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang didudukinya. Umumnya korupsi dilakukan secara rahasia dan bias dilakukan oleh lebih dari satu orang. Salah satu faktor penyebabnya ialah lemahnya pendidikan agama yang dimiliki seseorang pejabat. Oleh karena itu, adanya pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif atau upaya pencegahan terhadap korupsi. Kemudian kita lanjutkan dengan rumusan masalahnya, apa definisi korupsi dan upaya pemberantasannya. Kedua, bagaimana pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan ketiga, bagaimana pendidikan anti korupsi dari lembaga pendidikan Islam. Untuk tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui dan memahami definisi serta upaya pemberantasan korupsi. Kedua, untuk mengetahui dan memahami pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yaitu kemudian ketiga, untuk mengetahui dan memahami pendidikan anti korupsi dan lembaga pendidikan Islam. Kemudian untuk pembahasan tentang korupsi seperti umumnya tidak saya jelaskan dahulu, akan saya sampaikan intinya saja. Pandangan Al-Quran terhadap korupsi. Ayat-ayat tentang korupsi yaitu ayat yang pertama surat Al-Baqarah ayat 188 yang berisi, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian surat kedua yaitu surat Al-Imran 161 yang berisi, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberikan pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal sedang mereka tidak dianiaya. Kemudian kata pada surat Al-Baqarah yaitu kata al-batil dalam yang dari kata kerja yang berarti hilang, rusak, rugi, dan batal menunjukkan sifat suatu orang pekerjaan. Kemudian kata dulu diambil kata dalbun yang berarti ember, artinya adalah mengeluarkan ember ke dalam sumur Al-Quran. Kemudian pada surat Al-Imran terdapat kata yakul, pada dasarnya kata algal yang berarti curang atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Asalnya terambil dari kata al-galal zajir, ketika tukang daging menguliti binatang sembelian, dia mencuri daging dari binatang tersebut dan menyembelihkannya di sela-sela kulit yang dilipatnya. Dari kata ini muncul al-gilu fi sudur yang artinya menyembunyikan kebenaran di hati. Pengkhianatan dengan cara mengambil harta rampasan perang. Di tafsiran ayat tersebut yaitu yang terdapat pada layar saya ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Saya akan melompatnya saja. Kemudian kita akan lanjutkan pada dampak negatif korupsi. Dampak negatif pada korupsi yaitu
Pertama, menganjurkan bahwa hukum orang yang salah dapat lolos dari hukuman, sedangkan orang yang belum jelas kesalahannya dapat meringkuk dalam tahanan. Pencuri berat hukumannya daripada mencuri uang rakyat atau koruptor yang merugikan negara dan masyarakat karena dia memiliki uang yang banyak untuk menyuap. Kemudian yang kedua, menurutnya etos kerja para pemimpin dan pejabat yang mangkal di pemerintahan adalah mereka yang tidak mempunyai etos kerja yang baik sehingga mengakibatkan menurunnya etos kerja. Bagi mereka uang adalah yang segala-galanya. Menurutnya kualitas seseorang yang pandai dapat tersingkirkan adalah orang yang bodoh tapi berkandung tebal. Seseorang profesional dapat tertebak oleh mereka yang belum berpengalaman tapi mempunyai backingan yang kuat karena nepotisme dan memiliki uang yang banyak. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi karena uang negara hanya beredar di kalangan kelas elit dan daripada uang berat yang berakibat tidaknya distribusikan uang secara merata, maka lahirlah fenomena di atas. Kemudian akan saya rangkum saja kesimpulan dari makalah yang saya sampaikan, yaitu menurut seperti Tiro Subidyo dalam kamus hukum yang dimaksud korupsi adalah korupsi perbuatan curang tidak pidana yang merugikan keuangan negara. Menurut Barodin Nova mengutip dari pendapat David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang yang yakni menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum. Pendidikan anti korupsi harus dikenalkan pada anak-anak sejak awal. Anak mulai dikenalkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi. Sektor pendidikan formal di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif yaitu mencegah secara tidak langsung dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu menjadikan peserta didik menjadi target, kemudian kedua menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak permisif to korupsi. Pendidikan Islam dalam lembaga PAI, pendidikan anti korupsi yang dimaksud di sini adalah program yang pendidikan anti korupsi yang secara konsepsional disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah di dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran anti korupsi, yaitu dengan model pendidikan anti korupsi integratif inklusif dalam pendidikan agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.